Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang damai di Jawa, hiduplah seorang putri yang sangat cantik dan berperilaku baik. Namanya Putri Candrakirana. Ia bukan hanya cantik dari luar, tetapi juga lembut hatinya, ramah pada semua orang, dan selalu membantu rakyat yang membutuhkan. Candrakirana bertunangan dengan seorang pangeran tampan bernama Raden Inu Kertapati. Mereka saling mencintai dan berjanji untuk hidup bersama sampai tua. Seluruh kerajaan bahagia melihat keduanya, karena mereka percaya cinta Candrakirana dan Raden Inu akan membawa keberkahan bagi negeri. Namun, kebahagiaan itu tidak disukai oleh semua orang. Ada seorang wanita iri hati bernama Dewi Galuh Ajeng, seorang bangsawan yang sejak lama menyukai Raden Inu. Ketika Galuh mengetahui bahwa Raden Inu memilih Candrakirana, hatinya dipenuhi rasa cemburu dan kemarahan. Jika aku tidak bisa memilikinya, gumam Galuh, maka Candrakirana pun tidak boleh bahagia. Suatu malam, saat Candrakirana berjalan sendirian di taman istana, Galuh mendekatinya dengan wajah manis. "Putri, ikutlah denganku. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan." Tanpa curiga, Candrakirana mengikuti Galuh ke tepi hutan. Di sana, Galuh memanggil seorang penyihir tua yang terkenal jahat. Dengan suara dingin, ia berkata, "Sihirkan dia, buat ia menghilang selamanya." Penyihir itu membaca mantra, angin berputar, dedaunan bergetar, dan cahaya aneh muncul dari tangannya. Dalam sekejap, tubuh Candrakirana berubah menjadi seekor keong emas yang kecil dan bersinar. Galuh tertawa puas. Sekarang Raden Inu tidak akan pernah menemukannya. Ia melemparkan keong emas itu ke sungai yang mengalir jauh hingga ke desa kecil di luar kerajaan. Keong emas itu terbawa arus sampai akhirnya terdampar di dekat sebuah gubuk sederhana milik seorang nenek miskin bernama Mbok Rondo. Saat menemukan keong itu, Mbok Rondo berkata, "Cantik sekali warna keong ini. Aku akan memeliharanya di rumah." Ia membawa keong emas itu pulang dan meletakkannya di dalam tempayan kecil berisi air jernih. Yang tidak diketahui Mbok Rondo adalah, keong itu bukan keong biasa. Keesokan paginya, ketika Mbok Rondo pulang dari ladang, ia terkejut. Rumahnya yang biasanya berantakan, kini rapi seperti baru dibersihkan. Rumput di halaman sudah dipotong, pakaian sudah dicuci dan dijemur, dan di dapur ada bubur hangat yang masih mengepul. Siapa yang melakukan ini? Pikir Mbok Rondo. Peristiwa itu terjadi lagi keesokan harinya, dan hari berikutnya. Setiap pulang, rumah selalu bersih dan makanan selalu siap. Mbok Rondo merasa heran, tetapi juga bersyukur. Suatu hari, ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia pura-pura pergi ke ladang, lalu kembali diam-diam dan mengintip dari celah pintu. Betapa terkejutnya ia. Dari tempayan air, muncul cahaya emas. Dan perlahan, keong itu berubah menjadi seorang gadis cantik. Wajahnya lembut, rambutnya panjang, dan gaunnya berkilau. Ia bergerak cepat, menyapu, memasak, dan merapikan rumah dengan hati-hati. Mbok Rondo terpaku. Ketika gadis itu hendak kembali masuk ke tempayan, Mbok Rondo keluar. "Anakku, siapa kamu sebenarnya?" tanya nenek itu lembut. Gadis itu menunduk. "Aku Candrakirana, putri kerajaan. Aku disihir menjadi keong oleh seseorang yang iri padaku." Mbok Rondo memeluknya dengan kasih sayang. "Jangan takut, tinggallah bersamaku. Aku akan menjagamu." Sementara itu, di kerajaan, Raden Inu tidak berhenti mencari Candrakirana. Ia mendengar kabar tentang seorang gadis misterius di sebuah desa kecil, dan ia segera pergi ke sana. Ketika Raden Inu tiba di rumah Mbok Rondo, ia melihat Candrakirana berdiri di depan gubuk, tersenyum padanya. Tanpa ragu ia berlari mendekat. "Candrakirana, aku sudah mencari kemana-mana." Begitu melihat Raden Inu, mantra sihir Galuh Ajeng pun hilang. Candrakirana berubah sepenuhnya menjadi manusia kembali. Raden Inu memegang tangannya. "Aku tidak akan melepaskanmu lagi." Mereka kembali ke kerajaan bersama Mbok Rondo. Galuh Ajeng yang melakukan kejahatan akhirnya mendapatkan hukuman dari raja. Dan sejak hari itu, Candrakirana dan Raden Inu hidup bahagia. Sementara Mbok Rondo tinggal di istana sebagai keluarga yang dihormati. Begitulah legenda Keong Mas. Kisah tentang kesetiaan, keikhlasan, dan kebaikan hati yang selalu membawa keajaiban.